Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan ya, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hak suami dan istri. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki hak yang ketujuh dari 10 hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan hak yang ketujuh ini berkaitan dengan hubungan antara rakyat dan pemerintah. Jadi antara rakyat dan pemerintah ini memiliki hubungan yang erat, ya, di mana ketika masing-masing pihak, pemerintah menunaikan hak rakyatnya, demikian juga rakyat menunaikan hak pemimpinnya, insya Allah akan terjalinlah hubungan yang harmonis di antara mereka, dan kemudian kehidupan berbangsa, bernegara ini akan berlangsung dengan penuh keberkahan apabila masing-masing pihak menunaikan hak, ya, pemimpin menunaikan hak rakyatnya dan rakyatnya juga menunaikan hak pemimpinnya. Ini satu hal yang sangat penting, ya, karena kita hidup bukan sendirian, bukan hanya di komunitas, ya, satu komunitas saja, tapi kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Kalau masing-masing pihak menunaikan haknya, insya Allah maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan berlangsung dengan penuh keberkahan. Maka ini menjadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi hak pemimpin dan apa juga yang menjadi hak dari rakyat yang dipimpin. Kata beliau, al-wulatu humul ladina yatawalluna aw yatawallawna umural muslimin. Yang namanya pemimpin adalah orang-orang yang memimpin atau mengatur perkara-perkara kaum muslimin, atau dengan singkat kata pemerintah, ya, pihak pemerintah. Sawa'an kanatil wilayatu 'ammatan karra'isil a'la fi daulah am khasatan karra'is ala idaratin muayyan, ya, au idaratin muayyanah au amalin muayyan. Sama saja yang dimaksud dengan pemimpin di sini, ya, baik itu yang memiliki kepemimpinan secara meluas seperti presiden, ra'isil a'la, ya, seperti seorang presiden yang ada di dalam negara, atau kepemimpinan yang khusus seperti pemimpin atau kepala sebuah departemen atau sebuah instansi, ya. Atau bisa kita katakan misalnya gubernur, bupati, ya, kemudian wali kota, camat, demikian juga kepala dukuh. Ya, mereka inilah orang-orang yang memiliki tugas, ya, diamanahi untuk mengatur urusan kaum muslimin, mengupayakan kemaslahatan bagi rakyat yang dia pimpin. Ya. Wa kullu haula lahum haqqun yajibul qiyamu bihi ala ra'iyatihim. Maka para pemimpin ini mereka, ya, memiliki hak yang harus ditunaikan oleh rakyatnya. Jadi pemimpin kita itu punya hak dari kita. Kita harus memberikan kontribusi kepada mereka. Wa li ra'iyatihim haqqun 'alaihim kadzalik. Demikian juga rakyat pun memiliki kewajiban, ya,
untuk menunaikan hak pemimpinnya. Jadi masing-masing kita punya hak dan kewajiban. Rakyat punya hak dan kewajiban, pemimpin pun punya hak dan kewajiban. Bukan hanya salah satu pihak saja yang memiliki hak, yang lainnya tidak. Bukan hanya pemerintah saja yang punya hak, rakyat pun punya hak. Bukan hanya rakyat saja yang punya hak, pemerintah pun punya hak. Ya. Qala fa huququr ra'iyyah 'alal wulah an yaqumu bil amanati allati hamalahumullahu iyyaha. Sekarang beliau mulai membahas apa yang menjadi hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para pemimpin. Ya, kalau dia tidak menunaikan ini, maka nanti ya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata enggak beres, ya, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi SAW yang sering kita ulang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin besar juga pertanggungjawabannya. Tentu misalnya pemimpin ya, kelas RT RW berbeda tanggung jawabnya dengan pemimpin ya kota atau kabupaten. Pemimpin kota atau kabupaten beda dengan tanggung jawabnya dengan gubernur. Ya, gubernur beda tanggung jawabnya dengan presiden. Presiden lebih besar lagi tanggung jawabnya. Semakin besar tanggung jawabnya, ya semakin dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi pemimpin itu beresiko. Ya, banyak orang yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin. Dia nggak sadar bahwa semakin besar tanggung jawabnya, maka kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan amanah tersebut, atau dia menyanyiakan amanah tersebut, maka semakin besar risikonya nanti di akhirat. Ya, jadi harus sadar kita dengan tanggung jawab kepemimpinan. Jangan hanya mengharap enaknya saja jadi pemimpin, kasih fasilitas ini, kasih fasilitas itu. Ingat, kalau Anda nggak becus memimpin, kalau Anda nggak bisa menjalankan amanah, ada tanggung jawab di hadapan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa melihat dahulu para pemimpin di masa salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau antum baca sejarah biografi beliau seringkali ya berkeliling di malam hari melihat memantau bagaimana keadaan rakyatnya. Ya, ketika ada di antara rakyatnya itu ya yang kelaparan atau yang memiliki masalah, kekurangan harta, ya dia langsung menyelesaikan permasalahannya. Kenapa? Karena dia takut nanti dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau rakyat miskin, pemerintah nggak berbuat apa-apa, siap-siap dia untuk menanggung ya menanggung resiko dari kepemimpinannya tersebut. Kalau dia nggak peduli sama rakyatnya. Ya. Maka kata beliau di sini, maka hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para pemimpin an yaqumu bil amanati allati hamalahumullahu iyyaha. Hendaknya dia melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah sesuai dengan apa yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, ya kalau tidak amanah hati-hati, berkhianat berarti. Ya, melakukan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Harusnya uang itu untuk rakyat, untuk pembangunan, tapi masuk ke kantongnya dan masuk ke kroni-kroninya. Ya, maka ini besar sekali tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa alzamahumul qiyamu biha minan nusi li ra'iyah. Dan dia mewajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan memberikan pengarahan kepada rakyat. Apa yang menjadi kebaikan bagi rakyat, hendaknya rakyat itu tidak dibiarkan, tapi diberi pengarahan. Ya, apa yang menjadi maslahat rakyat, hendaknya rakyat itu diajari, diarahkan, dibimbing. Anda seorang pemimpin. Misalnya ada suatu perkara yang akan menyebabkan kemudaratan bagi rakyat. Dia harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, memberikan himbauan, mengarahkan, menegakkan hukum agar jangan sampai rakyat yang dia pimpin kemudian mendapatkan kemudaratan. Ini harus dia lakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Saya pemimpin, ini adalah rakyat saya. Saya menginginkan yang terbaik untuk rakyat saya. Ya. Demikian juga wasayri biha ala nahjil qawim al-kafil bimasalihid dunya wal akhirah.
Dia menjalankan peraturan-peraturan yang lurus untuk menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi rakyatnya. Ya. Jadi kalau pemerintah itu ya dia menjalankan ini, maka dia akan menjadi pemerintah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada larangan mudik dari pemerintah, taat saja karena ini kemaslahatan. Ya. Kalau ini misalnya tidak dilaksanakan, kemudian dibebaskan begitu saja, bisa jadi ya nanti kemudaratan yang muncul itu lebih besar. Ya. Maka bersabar saja ya, karena memang di sana ada kemaslahatan. Kalau kita pikir kalau pintu ini dibuka ya, kemudian orang bebas ke sana kemari pulang kampungnya ya dari daerah yang satu ke daerah yang lain, maka bisa terjadi kemudaratan yang demikian besar. Maka memang ini tugas pemerintah, mereka harus menegakkan aturan ya demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa dzalika bi tibai sabilil mu'minin wa huwa tariqul lati kana 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemaslahatan dunia dan akhirat ini tidak akan terwujud melainkan dengan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memimpin dengan penuh keadilan, memimpin dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terwujudlah kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, kalau tidak mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin bisa terwujudkan kemaslahatan dunia, tapi kemaslahatan akhiratnya nggak terwujudkan. Ya, kita ambil contoh misalnya pembolehan minuman keras, mungkin secara maslahat dunia ada kemaslahatannya. Ya, pendapatan negara naik, tapi dari sisi akhirat, ya tentu ini tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, kalau ingin agar sebuah negara itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus berjalan di atas syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus berjalan di atas syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa inna fiha sa'adata lahum li ra'iyatihim wa man tahta aydihim. Karena dengan menjalankan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sumber kebahagiaan bagi para pemimpin. Ya, demikian juga bagi para rakyat dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab para pemimpin. Ya, pemimpin dan bawahan-bawahannya, demikian juga rakyat yang dia pimpin akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kalau mereka berjalan di atas syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika seorang pemimpin menjalankan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan dicintai oleh rakyatnya. Wahia ablagu syai' yakunu bihi ridha ra'iyah an ru'atihi wal irtibatu bainahum wal khudu' li awamirihim wa hifdzul amanati fiha fima yatawallawnahu iyyahum. Dan yang demikian ketika dia menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan sebab terbesar dia mendapatkan ridha dari rakyatnya. Barang siapa yang memimpin di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang di bawahnya akan ridho dengan kepemimpinannya. Makanya kita dapati di masa Khulafaur Rasyidin, ya para pemimpin yang berjalan di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para rakyat ridho dengan kepemimpinan mereka. Mereka ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar, ridho dengan kepemimpinannya Umar bin Khattab, mereka ridho dengan kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena para pemimpin ini mereka memimpin sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal irtibadu bainahum, terjadi kerekatan antara rakyat dengan pemimpinnya. Beda dengan pemimpin yang jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia akan dijauhi oleh rakyatnya. Wal khudu' li awamirihim wa hifdzul amanati fi ma yatawallunahu iyyahum. Dan kemudian mereka akan tunduk terhadap pemerintah, ya, tunduk terhadap perintah-perintah para pemimpin, dan rakyat pun akan menjaga amanah, ya, menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa rakyat itu bisa patuh kepada pemerintahnya? Karena sesungguhnya hati manusia itu berada, ya, di antara jari jemari Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau seorang pemimpin dia dekat dengan Allah, berusaha untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinannya, maka Allah ridho kepada pemimpin tersebut. Nah, kalau Allah ridho kepada pemimpin tersebut,
maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan membuat rakyat yang ada di bawahnya ridho kepada sang pemimpin. Nah, ini kunci kita kalau mau jadi seorang leader, seorang pemimpin. Kita harus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang di bawah kita, bawahan-bawahan kita, staf-staf kita, mereka punya hati. Dan hati mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang pemimpin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah Allah akan buat hati-hati para bawahan ya, ini tunduk dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang pemimpin. Tapi kalau pemimpin itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bisa memimpin dengan diktator, dengan cara diktator, memaksa. Pada hakikatnya bawahan dia sangat tidak suka kepada sang pemimpin. Ya, ini bisa diterapkan di mana saja. Antum punya usaha, ya, punya staf-staf di bawah, kemudian antum menjadi kepala sebuah instansi atau bahkan menjadi kepala keluarga. Kunci kesuksesan memimpin adalah kedekatan seorang pemimpin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata beliau sini, fa inna man ittaqillah wa man ittaqiyallah ittaqahun nas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan segan kepadanya. Ya. Misalnya ada seorang pemimpin, Masya Allah, solehnya luar biasa, jujur, nggak mau terima sogokan. Kemudian apa? Setiap kali adzan berkumandang, dia langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajak stafnya, ayo kita sholat, Rob kita sedang memanggil kita, Tuhan yang menciptakan kita memberikan kita rezeki, memberikan kita job, sedang memanggil kita untuk beribadah bersujud kepadanya. Ayo. Maka apa yang akan ada di mata para bawahan, para staf? Wibawa. Inilah pemimpin yang berwibawa. Tapi kalau pemimpinnya lihat oleh karyawannya ada yang nyogok, dia ambil, ya. Kemudian ketika azan berkumandang dia sibuk dengan pekerjaannya, ya, nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang mengambil hak bawahannya. Apakah pemimpin seperti ini akan diikuti, akan disegani? Nah, ya mungkin ada orang-orang yang menjilat melihat pemimpin kayak gitu, oh saya butuh uang, jadi dia tetap bersikap baik di hadapan pemimpin, tapi di belakang ngedumel. Tapi pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya atasan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang di bawahnya akan segan kepada pemimpin tersebut. Wa man ardallahu kafahullahu mu'natan nas wa ardahum anhu. Barang siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan, ya, dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang dia dapatkan dari manusia. Wa ardahum anhu, dan Allah akan buat manusia itu ridho kepadanya. Ingat ya, semua hati kita ini Allah yang menguasai. Makanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annal quluba biyadillah yuqallibuha kaifa syaa. Karena hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar dia bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya, pemimpin yang takut kepada Allah, dia akan dicintai oleh rakyatnya dan akan senang hati rakyatnya itu untuk mematuhi sang pemimpin. Ya. Ini adalah hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para pemimpin. Dia menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dunia dan akhirat. Sekarang apa hak pemimpin yang harus ditunaikan oleh masyarakat, oleh rakyatnya? Wa amal hukukul wulad al-ra'iyah fahiya an-nushu lahum fima yatawallahu al-insanu min umurihim. Adapun hak para pemimpin yang wajib untuk ditunaikan oleh rakyatnya, yaitu hendaknya mereka bersikap tulus menasihati para pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Jadi memberikan masukan-masukan yang berarti bagi para pemimpin. Ini merupakan hak pemimpin kita. Ya. Jadi jangan segan untuk memberikan masukan, karena justru mereka sangat membutuhkan. Nah, qala wa tadhkiruhum idza ghafalu, dan mengingatkan mereka apabila mereka lalai dalam menjalankan tugasnya. Pak, panjenengan sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ini amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Tentunya menyampaikannya dengan cara yang baik. Kalau bisa dilakukan empat mata, karena orang akan lebih menerima nasihat yang diberikan secara sembunyi-sembunyi.
Berbeda dengan nasihat yang diberikan secara terang-terangan di depan umum, orang akan tersinggung. Ya, sebagaimana kita saja kalau melaksanakan suatu tugas keliru, kemudian ada orang yang menegur kita di depan umum, maka kita akan malu dan sulit bagi kita untuk menerima nasihat. Ya, kadang kita ini kurang berkaca pada diri kita. Kita suka mengkritik orang secara umum, ya di depan halayak ramai. Tapi ketika kita dikritik secara umum, ya kita nggak suka. Ya nggak? Coba misalnya antum punya tugas. Apa tugasnya misalnya? Bertanggung jawab terhadap kebersihan masjid misalnya. Ada kita diberi amanah bertanggung jawab atas kebersihan masjid. Kemudian masjidnya nggak beres. Kemudian di depan halayak ramai kita dicerca. Apa perasaan kita misalnya? Jatuh kita, hancur hati kita. Maka demikian juga pemimpin. Kalau dia dicela di hadapan umum, maka akan apa? Akan hancur hatinya. Sulit bagi dia untuk menerima kebenaran. Ya. Qala du'a'u lahum idza malu 'anil haq. Kemudian tidak lupa mendoakan mereka apabila mereka menyimpang dari kebenaran. Ya. Ini yang jarang dilakukan. Doa rakyat untuk pemimpin. Ya. Fudail bin Iyad, seorang ulama besar Islam, beliau pernah mengatakan satu ucapan, kalau saya punya doa yang mustajab, saya akan buat doa tersebut untuk kemaslahatan pemimpin, untuk kebaikan pemimpin. Maka orang mengingkari Fudail ini, kenapa kau harus didoain pemimpin? Maka kata Fudail ulama nggak egois. Kata dia, kalau saya berdoa untuk kebaikan saya, maka yang mendapatkan kebaikan itu hanya saya saja. Tapi kalau saya mendoakan kebaikan kepada pemimpin, maka kebaikannya akan terasa di seluruh lapisan masyarakat. Kalau pemimpin kita soleh, kalau pemimpin kita dekat dengan agama, kalau pemimpin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang akan mendapatkan keberuntungan? Rakyat. Ya. Makanya di antara hak pemimpin adalah mendoakan, ya, rakyatnya hendaknya mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Kalau amtithalu amrihim fi ghairi maksiatillah. Kemudian di antara hak pemimpin adalah hendaknya rakyat itu menjalankan perintah sang pemimpin selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Taat kepada pemimpin selama yang diperintahkan itu bukan maksiat. Ya. Jangan mudik misalnya. Ini nggak populer ini ya, misalnya. Ya. Selama yang diperintahkan oleh pemimpin itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya dipenuhi apa yang menjadi perintah mereka. Kenapa? Li'anna dzalika qawamul amri wa intidhamuh. Karena dengan mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan kemaksiatan, ini akan mewujudkan keteraturan dan ketertiban. Aturan-aturan lalu lintas, ya. Ini kalau kita taati maka akan terwujudkan keteraturan. Tapi coba kalau misalnya tidak dipatuhi, ya, lampu hijau, lampu merah jalan terus misalnya, apa yang akan terjadi? Kekacauan, ya, kekacauan. Kalau tidak ditaati. Qala wa fi mukhalafatihim wa isyanihim intisyarul fawda wa fasadil umur. Ya. Namun apabila pemerintah itu tidak dipatuhi, ya, dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan, maka akan tersebarlah fawda, kekacauan, wa fasadil umur, demikian juga kerusakan. Ya, akan terjadi kekacauan dan kerusakan. Walidzalika amarallahu bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa ulil amri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan para ulil amri, para pemimpin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka dengarkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di tengah kalian. Ya, para ulama memberikan penjelasan terhadap ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, maka perintah taat itu datang dengan redaksi wa atiullah. Ya, atiullah. Ketika Allah memerintahkan taat kepada Rasul, datang dalam redaksi atiur rasul.
Tapi ketika memerintahkan untuk taat kepada pemimpin, wa ulil amri, tanpa kata wa ati'u. Apa faedahnya? Apa rahasia dari redaksi yang berbeda ini? Ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah adalah ta'atan mutlaqah, taat yang mutlak, taat tanpa tapi. Ya. Taat kepada Rasul juga demikian. Karena Rasul menyampaikan perintah dari Allah. Ya, taat tanpa tapi. Tapi taat kepada pemerintah, ya, ini adalah taat yang muqayyadah, terkait dengan dua ketaatan sebelumnya. Kalau yang diperintahkan oleh pemerintah ini tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, laksanakan. Tapi kalau yang diperintahkan ini, ya, bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa karih illa an yu'ma bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam perkara-perkara yang dia sukai atau perkara-perkara yang tidak dia sukai. Ya, misalnya ketika ke jalan raya dia nggak suka pakai helm, panas, tapi diperintahkan oleh pemimpin, maka wajib taat. Ya, dia nggak suka pakai sabuk pengaman, tapi pemerintah memerintahkan pakai sabuk pengaman, dia pakai. Karena ini adalah perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Maka kalau dia diperintahkan untuk membuat maksiat, maka tidak ada ketaatan, ya, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Jadi itu gampang, simpel. Kalau dia memerintahkan satu kebaikan, kita laksanakan. Tapi kalau dia memerintahkan satu kemungkaran, oh maaf Pak, saya nggak bisa melaksanakannya. Ini melanggar prinsip agama saya. Gampang, simpel. Kenapa kita mematuhi mereka? Karena itulah perintah agama kita. Ya, kenapa kita tidak memenuhi mereka? Karena demikianlah halangan dari agama kita. Nggak boleh taat dalam perbuatan maksiat. Qala Abdullah bin Umar, demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau berkisah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fanazalna manzilan, fanada munadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'ah, fajtama'na ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar menuturkan, dahulu kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Maka kemudian kami pun singgah di satu tempat. Kemudian ada seorang yang disuruh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Mari kita laksanakan salat secara berjamaah. Fajtama'na ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami pun berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahu ma min nabi ba'athahu Allah illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan wajib baginya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Ya. Jadi kalau tidaklah seorang nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan tugasnya itu adalah untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Ini adalah jalan kebaikan, maka tempuhlah. Qala wa yundirhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Demikian juga tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia akan memberikan peringatan, ya, terhadap keburukan apa yang dia ketahui, dia jelaskan kepada umatnya. Ini adalah sebuah keburukan, jauhi. Fa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Maka sesungguhnya umat kalian ini telah dijadikan kebaikannya pada generasi awalnya. Jadi semakin awal generasi atau semakin dekat dengan masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah generasi yang terbaik. Wa yusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan bagian akhir dari umat ini akan ditimpa dengan ujian dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Semakin jauh sebuah generasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan makin banyak keburukan yang akan menimpa mereka. Qala wa taji'u fitanun iraqiqu ba'daha ba'dan.
maka akan datang fitnah yang dia akan semakin besar dan semakin besar. Sebutkan oleh para ulama, apa makna yuraqiqu ba'duha ba'dan? Sebagiannya menganggap remeh sebagian yang lain. Maksudnya ketika datang sebuah ujian kepada umat, ya. Kemudian setelah itu datang lagi sebuah ujian. Maka ujian yang kedua ini kalau dibandingkan dengan ujian yang pertama, maka ujian yang pertama ini tidak ada apa-apanya. Semakin jauh umat dari Rasulullah SAW, dari generasi Rasulullah SAW, maka ujian dan cobaan yang mereka hadapi itu semakin besar. Ya, perzinahan mungkin di masa Nabi SAW sangat sedikit. Memang terjadi perzinahan, tapi kalau dibandingkan di masa kita, perzinahan jauh lebih besar, jauh lebih parah. Ya, maka semakin jauhnya generasi dari Nabi SAW, ujian yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka akan semakin parah. Fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Maka ketika musibah itu datang, ketika cobaan itu datang, seorang mukmin akan mengatakan, inilah kebinasaanku. Saking beratnya ujian yang datang menimpa mereka. Wa taji'ul fitnatu fayaqulu mu'min hadhihi. Kemudian ada sebuah cobaan datang menimpa kaum muslimin, maka orang-orang yang beriman akan mengatakan, inilah tibanya ajalku. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, ketika fitnah itu tiba, apa yang harus kita lakukan? Faman habba an yuzahziya 'anil nar wa yudkhilul jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka barang siapa yang dia suka untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika kematiannya itu datang, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi ini yang perlu kita pegang. Apapun ujian yang menimpa kita, keimanan kita jangan pernah bergeser sedikit pun. Ya. Kemudian apa yang kedua? Ketika fitnah itu datang, kemudian menyebabkan kematian kita, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ya. Kalau kita ingin diperlakukan dengan adil, maka hendaknya kita pun berbuat adil kepada manusia. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita hendaknya memperlakukan manusia dengan baik. Ya. Pada penggalan ini, ya, pada dua penggalan ini, nah ini jalan keselamatan kita. Tetap beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Maka kita akan mendapatkan keselamatan ketika kematian itu datang. Kemudian akhirnya kata Nabi SAW, "Wa man baya imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyutihi in istata. Fa in ja'ahu akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar." Barang siapa yang sudah memberikan kesetiaannya kepada seorang pemimpin, dia ulurkan tangannya, dia membaiat pemimpinnya dengan sepenuh hati, maka hendaknya dia taati sang pemimpin semampu dia. Ya, apabila ada orang yang berusaha untuk mendongkel pemimpin tersebut, maka dia buktikan loyalitasnya. Fadribu unuqal akhar. Dia penggal kepala orang yang berusaha mendongkel kekuasaan pemimpin yang sah. Kalau ada yang memberontak, berusaha untuk mengganti pemimpin dengan cara yang ilegal, maka hendaknya kita berjuang atau kita memerangi orang yang memberontak tersebut. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umura yas'alunana haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Nabi SAW pernah ditanya tentang pemimpin yang kurang amanah. Bagaimana wahai Rasul SAW kalau ada pemimpin yang tidak amanah? Dia meminta agar kita menjalankan kewajiban kita kepada dia, namun dia menahan hak kita. Maka apa yang kau nasihatkan? Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Nabi? Fa'aradu anhu. Maka Nabi berpaling dari orang yang bertanya. Awalnya Nabi SAW tidak menjawab. Kemudian summa sa'alahu marratan tsaniyah. Lalu bertanya lagi dia, wahai Nabi, bagaimana kalau ada pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya? Kami menunaikan kewajiban kami kepada dia, tapi dia tidak menunaikan hak kami. Maka Nabi SAW mengatakan, isma'u wa ati'u, fa inna ma'alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Tetap kalian mendengar dan taat kepada dia. Selama apa yang dia perintahkan bukan kemaksiatan, tetap mendengar dan taat, karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas mereka. Dan kalian akan ditanya tentang tugas kalian. Tugas kalian itu taat, ini akan ditanya.
Kalau mereka tidak menjalankan tugasnya, ya siap-siap saja nanti mereka akan menanggung akibat dari kelalaian mereka terhadap tugas tersebut. Qala wa min huquqil wulah ala ra'iyah musa'adatur ra'iyah li wulatihim fi muhimmatihim. Kemudian di antara hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyat adalah hendaknya rakyat membantu mereka untuk melaksanakan tugasnya. Jangan justru memperberat tugas mereka. Bihaitsu yakununa aunan lahum ala tanfidhi umuril al-mawqul ilaihim, dalam bentuk dia menolong para pemimpin, ya, para petugas, para aparat untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka. Wa an ya'rifa kullu wahidin dawrahu wa mas'uliyatahu fil mujtama', dan segala pihak, setiap pihak hendaknya mengetahui tanggung jawabnya dalam masyarakat, hatta tusirul umur ala wajhil mat'ub, sehingga perkara atau tugas-tugas pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Fa innal wulad idza lam tusaiduhum ra'iyah ala mas'uliyatihim lahum ta'ti ala wajhil matlub, ya, lam ta'ti ala wajhil matlub. Karena sesungguhnya pemerintahan yang tidak didukung oleh rakyatnya, ya, maka apa yang diharapkan ini tidak akan terwujud. Jadi ya sudah, laksanakan tugas kita sebagai rakyat, ya. Kalau memang pada pemerintah kita ada kekurangan, kita berikan nasihat, kita doakan kebaikan kepada mereka. Kalau toh mereka tetap dengan kekurangannya, maka biarkan itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kemudian insya Allah masih ada satu hak lagi. Masih ada beberapa hak lagi. Di antara hak yang akan kita bahas setelahnya adalah hak tetangga. Ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.